Sekarang bangsa Israel berada di tanah Mesir. Tanah Mesir adalah sebuah kerajaan yang besar, kerajaan yang subur karena dialiri oleh sebuah sungai yang besar, yaitu Sungai Nil. Bangsa Israel bertambah banyak, hampir memenuhi seluruh tanah Mesir. Oleh karena itu, Raja Firaun takut kalau bangsa Israel terus bertambah sehingga memenuhi tanah Mesir dan melebihi penduduk Mesir sendiri. Dia memerintahkan agar bangsa Israel bekerja berat, bekerja keras untuk membangun kota-kota di Mesir. Mereka bekerja siang dan malam, begitu berat sehingga mereka berseru kepada Allah agar Allah melepaskan mereka dari penjajahan di tanah Mesir. Allah juga tidak ingin agar mereka lebih lama tinggal di tanah Mesir, karena bangsa Mesir tidak percaya kepada Allah. Bangsa Mesir percaya kepada dewa-dewa. Tahukah kamu berapa banyak dewa yang ada di tanah Mesir? Mereka menyembah begitu banyak dewa, lebih dari 2000 dewa. Ada dewa matahari, dewa Osiris, ada dewa manusia berkepala hipo, dan banyak lagi dewa-dewa yang lain. Mereka berbahaya bagi kepercayaan bangsa Israel. Bangsa Israel dapat menyembah kepada dewa-dewa mereka. Oleh karena itu, Tuhan ingin mereka keluar menuju suatu tempat yang direncanakan oleh Allah sendiri agar mereka menyembah Allah. Tetapi ada suatu masalah yang besar. Sekarang Raja Firaun adalah raja yang begitu kejam. Selain memerintahkan mereka bekerja keras, dia memerintahkan agar semua bayi laki-laki dari bangsa Israel dilemparkan ke Sungai Nil yang besar itu. Dan dia memberikan perintah yang sangat kejam kepada seluruh bangsa Mesir, yaitu lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Di sebuah rumah orang Israel lahirlah seorang bayi yang tampan. Bayi ini seperti bayi lainnya dapat tertawa, juga menangis, sehingga ibunya berkata, "Kita tidak dapat lebih lama lagi menyimpan bayi ini. Dia menangis semakin keras. Aku takut nanti kalau ada tentara-tentara dari kerajaan Mesir mencari bayi-bayi yang masih hidup di dalam rumah-rumah, maka dia akan mengambil bayi ini lalu melemparkannya ke dalam sungai Nil dan bayi ini akan mati." Maka ibunya membuat suatu kotak bayi dari daun-daun yang diikat kuat, lalu dilapisi dengan ter agar tidak bocor, dan dihanyutkan di tempat di mana putri raja biasa mandi. Putri Raja Firaun seperti biasa sedang berjalan-jalan menyusuri sungai Nil dan dia akan mandi di situ. Lalu dia melihat, ada kotak berisi bayi. "Tolong dayang-dayang, ambilkan kotak itu. Pastilah ini bayi orang Ibrani, kasihan sekali." Kakak Musa dari awal sudah melihat akan adiknya yang diambil oleh putri Firaun dan dia menawarkan bantuan. "Maukah putri kucarikan inang penyusu dari ibu Ibrani yang dapat menyusui bayi ini?" "Boleh," kata putri Firaun. Maka ibu dari bayi itu dipanggil dan putri Firaun berkata, "Susukanlah dia bagiku. Aku akan memberikan upah kepadamu." Kemudian ibu bayi itu mengambilnya dan menyusuinya sampai dia besar. Ketika bayi itu sudah besar, ia dibawa kembali kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya, dan bayi itu dinamai Musa, artinya karena aku telah menariknya dari air. Kemudian Musa besar di istana Firaun. Di istana Firaun, Musa belajar berbagai ilmu pengetahuan. Tuhan memperlengkapi Musa agar kelak dia sudah besar dipakai Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah yang Tuhan sudah persiapkan. Kelak Musa dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan memimpin mereka menyembah kepada Tuhan Allah.